Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumi ya di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Materi IPA kelas 7 semester 1. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. IPA mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang terdiri dari makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Coba kalian perhatikan, apa bedanya meja belajar dan tumbuhan? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri tersebut dengan meja belajar. Ciri benda di lingkungan sekitar. Untuk mempelajari materi ini, silahkan kalian buka buku siswa pada halaman 36. Ayo kita amati. Di sini akan kalian temukan gambar tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter, tumbuhan, orangutan, dan burung. Setelah itu kalian isi tabel pada halaman 37. Misalnya untuk ciri bergerak. Tas, tidak. Ban mobil, ya. Bola, ya. Pesawat helikopter, ya. Tumbuhan, ya. Orangutan, ya. Burung, ya. Silahkan kalian amati dan teruskan mengisi centangnya ya sampai selesai. Ini contoh tabel yang sudah diisi. Kesimpulannya misalnya, yang termasuk makhluk hidup ada orangutan, tumbuhan, dan burung. Yang termasuk benda tak hidup ada tas, ban mobil, bola, dan helikopter. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada beberapa ciri makhluk hidup, diantaranya bernapas, bergerak, memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan kebalikannya, tumbuhan akan mengambil CO2 dan mengeluarkan O2 melalui stomata. Ciri berikutnya adalah bergerak. Manusia memiliki alat gerak berupa tulang, otot, dan sendi. Hewan dapat bergerak pindah tempat dengan berbagai macam alat gerak yang dimiliki. Kalian perhatikan di sini ada beberapa contoh. Ada harimau yang bergerak menggunakan kakinya, ikan menggunakan siripnya, ada gurita dengan tentakel, burung dan kupu-kupu dengan sayapnya, serta siput dengan perutnya. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan. Kalian perhatikan contoh video ini. Putri malu dan juga Venus flytrap yang akan bergerak akibat adanya rangsangan sentuhan. Ini contoh gerak tumbuhan yang lainnya. Tentunya video ini sudah dipercepat ya, sehingga aslinya juga tidak secepat ini. Sangat pelan ya dalam mengamati gerak tumbuhan, butuh waktu yang lama. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah memerlukan makan dan minum, atau disebut nutrisi. Makanan dan minuman akan digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi atau tenaga. Tumbuh dan berkembang. Sebagai manusia, kita mengalami tumbuh dan berkembang. Tumbuh yaitu pertambahan ukuran, volume, dan massa tubuh dari kecil menjadi besar. Sedangkan berkembang yaitu proses menuju kedewasaan, bertambahnya kemampuan kita, sampai berfungsinya organ-organ tertentu menjadi lebih matang. Ini contoh tumbuh dan berkembang pada tumbuhan ya. Dari biji, muncul akarnya, sampai nanti jadi ada daunnya, sampai jadi berbunga dan berbuah. Sedangkan sebelahnya adalah untuk metamorfosis beberapa hewan. Disitulah terjadi proses tumbuh dan berkembang. Berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Di sini adalah tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang disebut dengan iritabilitas. Hewan dan manusia dilengkapi alat indera untuk menanggapi rangsangan, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kulit sebagai indera peraba, dan lidah sebagai indera perasa.
Beberapa hewan, misalnya ikan, memiliki gurat sisi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga memiliki kepekaan terhadap rangsang yang akan menghasilkan gerak tumbuhan. Rangsangan itu dapat berasal dari sentuhan, cahaya, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau disebut adaptasi. Sebagai manusia, kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Misalnya kita punya teman baru, kita harus bisa beradaptasi. Kemudian misalnya kita berada di daerah yang dingin, kita gunakan mantel atau jaket biar nggak kedinginan. Kemudian di masa pandemi seperti ini, kita harus melakukan adaptasi dengan kebiasaan baru. Kita lebih baik tinggal di rumah, jaga jarak, tingkatkan daya tahan atau imun kita, memakai masker dan rajin mencuci tangan. Adaptasi pada tumbuhan. Kaktus. Daunnya itu akan diubah menjadi duri karena dia harus hidup di daerah yang kurang air. Nah, sedangkan di daerah yang banyak air, kebanyakan daunnya tipis dan lebar. Adaptasi pada hewan. Ini adalah contoh adaptasi morfologi pada hewan, yaitu pada bentuk paruh berdasarkan pada jenis makanannya dan juga bentuk kaki yang didasarkan pada habitatnya. Selain adaptasi morfologi, masih ada lagi adaptasi fisiologi. Contohnya, onta yang punya kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, ada juga adaptasi tingkah laku. Contohnya bunglon yang dapat berubah warna kulit sesuai dengan warna yang ada di lingkungan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan diri. Oke, demikian tadi kita sudah belajar bersama materi tentang klasifikasi makhluk hidup pada bagian yang pertama. Untuk pertemuan mendatang, kita akan belajar lagi tentang klasifikasi makhluk hidup dan penamaan makhluk hidup. Jangan lupa klik like dan subscribe serta share ke teman-teman kamu bila video ini dirasa bermanfaat agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.